Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga kalian semua dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja, sehat ya, eh, selalu dilindungi oleh Allah dan kita disegerakan bertemu untuk tatap muka lagi. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini secara virtual gitu ya. Sedih juga sih enakan belajar di kelas langsung, tapi ya qadarullah ya harus seperti ini lagi ya. Untuk kesempatan kali ini mungkin Ibu akan membahas bab baru, yaitu tentang pertidaksamaan rasional dan irasional ya. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri kompetensi dasarnya. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Oke, apa sih? Ya, maaf, ini backsoundnya aneh banget. Apa sih pertidaksamaan rasional? Ya, pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan dalam X yang penyebutnya mengandung variabel X. Pertidaksamaan rasional secara umum dapat dinyatakan dengan fx per gx lebih dari 0. Nah, tanda lebih darinya bisa diganti. Ya, dapat diganti dengan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan kurang dari. Itu. Contohnya, 2x dikurangi 6 per x ditambah 3 lebih dari 0 gitu ya. Jadi gini kan ya, bilangan rasional itu kan itu ya, bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B. Jadi bahasa sederhananya, rasional itu bentuknya pecahan. Nah, di sini pertidaksamaan rasional. Jadi, pertidaksamaan dalam X yang penyebutnya mengandung variabel. Di sini kalian akan sering ketemu dengan bentuk pecahan, begitu. Ya, kita lanjut slide selanjutnya. Secara umum, pertidaksamaan rasional dapat dinyatakan dengan fx per gx lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0, lebih dari 0, atau kurang dari 0. Gitu. Ini pertidaksamaan rasional secara umum. Nah, dengan fx dan gx-nya merupakan suku banyak yang dapat berbentuk fungsi kubik, fungsi kuadrat, atau fungsi linear. Apa sih itu? Kok aneh banget gitu ya istilahnya. Nah, fungsi kubik artinya pangkat tertingginya tuh 3. Jadi misalkan x pangkat 3 tambah x kuadrat, bla 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 gitu. Nah, kalau fungsi kuadrat berarti si variabel x-nya pangkat tertingginya itu yaitu 2. Kalau fungsi linear berarti pangkat tertingginya adalah 1. Ini yang sering kita temui, itu disebut fungsi linear gitu. Syarat pertidaksamaan rasional satu variabel fx per gx lebih dari 0 dengan fx-nya itu lebih dari 0 tapi gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang atas lebih dari 0, yang bawah tidak boleh sama dengan 0 gitu. Langkah-langkah penyelesaian bentuk pertidaksamaan rasional. Bentuk fx per gx lebih dari 0. Yang pertama, kalikan kedua ruas dengan gx kuadrat. Jadi kedua ruas dikalikan dengan penyebutnya, tapi dikuadratkan gitu. Kemudian faktorkan kedua persamaan tersebut. Ingat ya, faktorkan berarti yang dicari itu yang x1 sama x2 gitu. Dan tentukanlah daerah penyelesaian di garis bilangan. Lalu yang terakhir adalah buatlah atau kalian tulis himpunan penyelesaian yang didapat gitu. Contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari x dikurangi 2 per x tambah 1 kurang dari sama dengan 0. Ya, penyelesaiannya sebagai berikut. Itu ini ya. X dikurangi 2 per X tambah 1 lebih dari kurang dari sama dengan 0. Jadi, masing-masing si pembilang dan
penyebutnya kalian buat 0 fungsi. Nih, yang bagian atas nih. X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka X-nya adalah 2. Terus bagian yang bawah penyebutnya. X ditambah 1 sama dengan 0, maka X-nya adalah min 1. Ya, sudah tahu kan? Jangan bilang gimana caranya ini ya. Nah, maka syaratnya itu adalah, kan tadi penyebutnya tidak boleh 0 kan? Itu. Maka X ditambah 1 sama dengan tidak boleh sama dengan 0, maka X-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Tuh kan tadi ya tidak boleh sama dengan 0 nih. Terus maka kan didapat X-nya itu adalah yang bagian bawah adalah min 1 gitu. Jadi syaratnya itu si X-nya tidak boleh min 1. Kenapa? Coba nih, kalau kita masukkan X-nya min 1. Min 1 tambah 1, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0. Maka kita kalau penyebutnya adalah 0, kita tidak akan dapat penyelesaiannya. Maka dari itulah kenapa penyebutnya tidak boleh sama dengan min 1. Dari sini ya. Nah, kan kita dapat angkanya berapa? Angkanya ada 2 sama min 1. Nah, langkah yang selanjutnya kita buat di garis bilangan. Gitu. Angka 2 sama 1 berarti kan duluan min 1 nih kita tulis. Di sini min 1, di sini 2 gitu. Kita anggap belum ada nih ya tanda-tandanya. Nah, terus kita misalkan X sama dengan 0 ke soal. Nih, ke sini. X sama dengan 0, maka ganti setiap variabel X-nya dengan angka 0. 0 dikurangi 2 per 0 ditambah 1 kurang dari sama dengan 0. Didapat min 2 per 1 kurang dari sama dengan 0. Maka hasil akhirnya adalah min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, artinya yang terdapat angka 0 ini hasilnya apa? Positif apa negatif? Negatif kan? Jadi yang terdapat angka 0 di garis bilangan sini maka nilainya adalah negatif. Gitu. Berarti angka 0 ada di mana? Ada di sebelah sini? Ada di sini? Apa ada di sini? Nah, angka 0 kan ada di sini kan? Di sini ada min 1, 0, 1, dan 2. Nah, maka karena hasilnya negatif, di sini tandanya adalah negatif. Itu yang memuat angka 0. Tandanya adalah negatif. Terus bagaimana? Berarti tetangganya atau sampingnya adalah positif. Ini juga positif juga gitu. Kalau di sini nanti misalkan hasilnya positif, berarti yang memuat angka 0 di sininya pastinya positif. Berarti ini negatif. Sebelah kiri juga negatif gitu. Nah, terus kita lihat soalnya. Ini kan soalnya kurang dari sama dengan. Maka maka himpunan penyelesaiannya adalah yang bernilai negatif. Maka ini segini. Nih, himpunannya yang bernilai negatif. Ternyata himpunannya berbentuk interval tertutup. Gitu. Nah, terus kenapa di sini min 1-nya adalah bulatan kosong, sedangkan si 2-nya adalah bulatan penuh? Kenapa? Karena kan ada syarat ini, X-nya itu atau penyebutnya tidak boleh sama dengan min 1. Jadi min 1 tidak termasuk. Gitu. Makanya bulatan kosong. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari min 1 dan X kurang dari sama dengan 2. Begitu anak-anak ya. Kalau di sini Ibu pertegas lagi, berarti min 1 tidak termasuk anggota, tapi 2 termasuk anggota. Jadi kalau misalkan ditanya anggotanya berapa aja sih himpunan penyelesaiannya, berarti dimulai dari 0, 1, sama 2. Nah, gambarnya seperti ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 2x dikurangi 1 per x kurangi 3 lebih dari sama dengan 7. Ya, penyelesaiannya adalah, kita lihat kan ada syarat ya.
syaratnya adalah si penyebutnya. Penyebutnya ada X dikurangi 3. X kurangi 3 tidak boleh sama dengan 0, maka X-nya itu adalah tidak boleh sama dengan 3. Kita cek lagi, kalau misalkan X-nya kita 3 ya, berarti kan 3 dikurangi 3, 0. Berarti kita tidak akan dapat penyelesaiannya. Kita lanjut. Nah, di sini si angka 7-nya kita pindah ruas ke sini, ke sebelah kiri. 2X dikurangi 1 per X dikurangi 3 dikurangi 7 lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Ingat, si 7-nya sebagai konstanta kita pindah ruas atau kita pindahkan ke sebelah kiri. Lalu, setelah itu di sini ada bentuk pecahan dikurangi konstanta. Pecahan dikurangi konstanta. Bagaimana caranya? Masih ingat kan? Ya, mudah-mudahan nggak lupa. Ya, berarti ini kan 7 per 1. Berarti X dikurangi 3 dikali 1. Maka ini penyebutnya. X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 3. Berarti kan 1 hasilnya. 1 dikali 2X kurangi 1. Ini hasilnya. Nggak berubah gitu, tetap. 2X dikurangi 1. Terus di sini, kan di sini tadi ada 1 ya, 7 per 1 gitu maksudnya. X dikurangi 3 dibagi 1 berapa? Nah, ini lagi kan jawabannya X dikurangi 3. X dikurangi 3 dikali 7. Maka ini hasilnya 7 dikali X dikurangi 3. Lebih dari 0. Nah, kita selesaikan dulu di sini perhitungannya. 2X dikurangi 1 min 7 dikali X min 7X. Min 7 dikali min 3, min kali min positif. Positif 21 per X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Maka hasil akhirnya kalian jumlahkan atau operasikan dengan suku yang sejenis. Berarti yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 2X dikurangi 7X, min 5X. Min 1 ditambah 21, hasilnya adalah plus 20. Nah, ini kan masih tetap ya, nggak berubah. Per X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kan kita sudah selesai nih perhitungannya. Kita biasa gambarkan di garis bilangan. Ya, yang atasnya lihat min 5X ditambah 20. Harga 0 pembilang. 5X min 5X ditambah 20 sama dengan 0. Min 5X sama dengan, ini kan ke sini, ke ruas kanan, min 20. Maka X-nya adalah min 20 dibagi min 5 adalah positif 4. Nah, kalau yang penyebutnya X dikurangi 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah 3. Gitu. Berarti kita dapat angka 4 sama angka 3. Kita gambarkan di garis bilangan di sini. Berarti kan angka 3 dulu. Terus di sini ada angka 4. Terus seperti biasa kita misalkan X dengan 0 ya ke soal. Bukan ke soal, maaf. Ke bentuk yang terakhir di sini. Ke bentuk yang terakhir. Ya, setiap variabel X-nya ganti dengan 0. Tuh ya, min 5X ditambah 20 per X dikurangi 3. Min 5 kali 0 tambah 20 per 0 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Ini hasilnya adalah 20 per min 3 lebih dari 0. Maka hasil akhirnya adalah min 20 per 3 lebih dari sama dengan 0. Berarti karena hasil perhitungan yang kita misalkan tadi hasilnya negatif, maka di garis bilangan yang kita buat tadi yang memuat angka 0 tandanya adalah negatif. Nah, yang angka 0 itu ada di sebelah mana sih? Apakah ada di sebelah sini, sebelah kiri, yang bagian tengah, atau yang bagian kanan? Nah, ini kan angkanya 3 sama 4, berarti angka 0 ada di sebelah kiri, maka yang memuat angka 0 tandanya adalah negatif, karena ini kita dapatnya negatif. Berarti, kalau di sini negatif, maka tetangganya positif. Terus tetangganya lagi negatif, gitu. Pokoknya tandanya itu selalu selang-seling, anak-anak.
ya. Nah, terus mana sih yang menjadi himpunan penyelesaiannya? Kita lihat tanda ketaksamaan di soalnya apa? Lebih dari. Kalau lebih dari itu positif atau negatif? Positif, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda positif di sini. Gitu. Nah, seperti biasa ingat ya masalah tanda bulatan di sini. Kenapa tiganya bulatan kosong? Karena kan tidak boleh sama dengan 3. Kalau 4-nya bulatan penuh, artinya termasuk si angka 4-nya itu. Jadi, kita dapat lagi penyelesaiannya atau himpunannya adalah berbentuk interval tertutup. Ya, ingat kalau hasil di garis bilangannya atau gambar di garis bilangannya interval tertutup, berarti HP-nya seperti ini penulisannya. X lebih dari 3 dan X kurang dari sama dengan 4. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh kalian. Penjelasan Ibu cukup jelas gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini soal ketiga ya. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 per X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bentuk fungsinya adalah fungsi kuadrat gitu. Fungsi kuadrat artinya si variabelnya pangkat tertingginya adalah 2. Tuh, ini 2, ini 2. Jadi dua-duanya berbentuk persamaan atau fungsi kuadrat. Ya, kalau fungsi kubik ingat di sininya pangkatnya adalah 3. Itu. Karena bentuk pertidaksamaan rasionalnya adalah fungsi kuadrat, maka masing-masingnya di sini si pembilang sama si penyebutnya harus kalian faktorkan. Itu. Ini ingat kan caranya? Kenapa bisa dapat seperti ini ya? Ibu susah nih ngejelasinnya kalau kayak gini. Mungkin insya Allah ya nanti kalau sudah ada fasilitas yang lebih baik lagi, jadi ibu bisa memisalkan di sini gitu ya. Nah, yang bagian atas setelah difaktorkan ternyata hasil yang didapat adalah X dikurangi 3 dikali X ditambah 1, dan yang bawah hasil yang faktor yang didapat adalah X ditambah 5 dikali X dikurangi 1. Berarti syaratnya kan tadi di bagian penyebutnya ya, artinya si X-nya tidak boleh sama dengan min 5, sama tidak boleh sama dengan 1 dari sini. Itu. Pembuat 0 fungsi, masing-masing kita buat ya. Ini bagian atas nih, X dikurangi 3. X dikurangi 3 sama dengan 0, maka X-nya kita dapat 3. X ditambah 1 sama dengan 0, maka X-nya adalah min 1. Terus yang selanjutnya yang bagian bawah, X ditambah 5 sama dengan 0. Maka X yang didapat adalah min 5, dan yang terakhir adalah X dikurangi 1 sama dengan 0, maka X-nya adalah 1. Nah, berarti yang akan kita gambarkan di garis bilangan di sini ada 4 angka. Ada 3, min 1, min 5, dan angka 1. Ya, silakan kalian tulis urutannya yang sesuai. Berarti dimulai dari yang paling kecil. Min 5 dulu, terus min 1, terus 1, dan 3. Itu. Kalian buat bulatan dulu. Itu. Tadi kan ingat syaratnya ini tidak boleh sama dengan min 5 dan tidak boleh sama dengan 1. Berarti min 5 bulatan kosong, min 1 bulatan penuh, 1 bulatan kosong, dan 3 bulatan penuh. Kita anggap ini belum ada nih gambarnya ya. Selalu kita misalkan X sama dengan 0 ke bentuk yang terakhir di sini, disubstitusikannya. 0 dikurangi 3 dikali 0 tambah 1 per 0 tambah 5 dikali 0 dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Ya, di sini min 3 kali 1 per 5 dikali min 1 lebih dari sama dengan 0. Jawabannya adalah min 3 per min 5 lebih dari sama dengan 0. Maka min bagi min hasilnya adalah positif.
gitu. Nah, artinya apa sih kalau kita sudah sampai di perhitungan ini yang memuat angka 0 berarti itu adalah tandanya positif karena kita dapat hasilnya positif kan ini 3/5 tidak min gitu. Kita cek di garis bilangan yang memuat angka 0 ada di mana? Apakah di barisan sini, daerah sini, apakah daerah sini, daerah sini, daerah sini, atau daerah sini? Ya, kan sudah jelas ya, kalian tahu sendiri. Yang terdapat angka 0 itu ada di bagian sini. Ya, di sini min 1, 0, 1. Ya, jadi yang memuat angka 0 tandanya adalah positif, maka di sini tandanya positif. Gitu. Nah, menentukan daerah yang lain bagaimana? Ya kan tadi Ibu bilang di soal yang sebelumnya si tetangganya itu pasti kebalikannya atau lawannya. Jadi selang-seling daerahnya. Kalau di sini positif, pastinya si tetangganya negatif. Tetangga di sini negatif juga. Terus masih ada lagi batasan daerah, berarti ini tetangganya positif, ini juga positif lagi. Ingat ya, pokoknya selang-seling gitu. Nah, terus ini kan kita belum menentukan himpunan penyelesaiannya yang mana. Nah, kita lihat di soal tandanya apa ketasamaannya di soal awal. Tandanya itu lebih dari, karena lebih dari berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda positif. Nah, berarti ini satu, terus ini, dan ini juga. Jadi ada 3 bagian gitu. Berarti kalau ada 3 bagian, ya tulis di kesimpulannya. Yang pertama adalah ini kan tandanya ke sini. Berarti kurang dari X kurang dari min 5 atau ini yang tengah bentuknya interval tertutup X lebih dari sama dengan min 1 dan X kurang dari 1. Ini ya, ini pakai tanda sama dengan, ini enggak gitu. Dan yang terakhir adalah ini. Apa? X lebih dari 3 kan? Ke sini tanda panahnya berarti X lebih dari 3. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Penjelasan Ibu cukup jelas. Kita cek masih ada lagi soal kah? Oke, masih ada. Untuk soal yang lain atau yang keempat ini, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, 3 per X kuadrat dikurangi 3X tambah 2 kurang dari 5 dibagi X kuadrat kurangi 4X ditambah 3. Ini kedua-duanya bentuknya rasional. Aduh, pegal ya. Mohon maaf. Ya, pembahasannya ya bisa kalian lihat sendiri, ternyata yang di ruas sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, di kanan ini tandanya positif, setelah kita pindahkan menjadi negatif. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Loh, kok kenapa ini jadi berubah beda dengan bentuk yang sebelumnya? Nah, ingat kan tadi kalau terdapat fungsi kuadrat, maka harus kalian faktorkan. Gitu. Jadi yang ini X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 setelah difaktorkan hasilnya adalah X kurangi 1 dikali X kurangi 2. Ingat gak sih pemfaktoran itu yang kayak gimana? Yang A dikali C berapa? Nah, A dikali C itu kan misalnya ini A nih, ini A-nya 1, C-nya 2. 1 kali 2, 2. 2 itu perkalian berapa kali berapa saja. Kalau dijumlahkan menghasilkan si B. B-nya adalah min 3. Nah, itu ya caranya yang itu. Nah, yang kedua, yang ini X kuadrat dikurangi 4X tambah 3, hasil faktornya adalah ini. Tuh. Oke. Terus, kita lihat faktor yang samanya, ini kan sama ya, X dikurangi 1, ini X kurangi 1. Berarti kita karena di sini operasinya adalah pengurangan, ingat kalau bentuk pecahan penyebutnya tidak sama maka harus disamakan dulu bentuk penyebutnya. Nah, ini
hasil persamaan, atau maksudnya tuh yang apa ya, KPK-nya gitu. KPK dari masing-masing penyebut adalah ini. X dikurangi 1 dikali X kurangi 2 dikali X dikurangi 3. Oke. Ini penyebut ini dibagi ini. Nih, X dikurangi 1 dikali X kurangi 2 dikali X kurangi 3 dibagi sama ini. X dikurangi 1 dikali X kurangi 2. Berarti kan coret yang samanya ini sama ini. Sama, maka sisanya tinggal ini. X dikurangi 3. X dikurangi 3 dikali 3 ini. Gitu. Terus penyebut sini dibagi penyebut yang ini. Berarti kan sisanya yang mana? Sisanya tinggal ini kan, yang tengah. Yang tengah hasilnya dikali 5, maka dikurangi 5 dikali X dikurangi 2. Tuh, kalian selesaikan yang atas dulu. 3 dikali X, 3X. 3 dikali min 3, min 9. Min 5 kali X, min 5X. Min 5 dikali min 2, positif 10. Seperti biasa kalian operasikan yang sejenis, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Maka setelah didapat atau dihitung, hasil akhirnya adalah min 2x ditambah 1 per x dikurangi 1 dikali x dikurangi 2 dikali x dikurangi 3 kurang dari 0. Iya, masing-masing atau semua bagian kita buat 0 fungsi. Bagian atas, min 2x tambah 1 sama dengan 0. Maka min 2x sama dengan min 1. Maka x-nya adalah min 1 dibagi min 2. Hasil akhirnya adalah setengah. Ya, min bagi min, positif. Yang selanjutnya yang bawah, x dikurangi 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah 1. Ini gampang. Ini juga gampang. Ini juga sama ya. X kurangi 2 sama dengan 0, maka x-nya 2. Kalau ini berarti x-nya adalah 3. Kita gambarkan di garis bilangan. Ya, tadi angkanya ada apa saja? Ada setengah, ada 1, ada 2, dan ada 3 gitu. Lalu setelah itu, kita misalkan X sama dengan 0 ke bentuk soal yang terakhir tadi. Ya, setelah kita hitung, maka hasil akhirnya adalah min 1 per 6 kurang dari 0. Nah, artinya apa ini? Berarti yang memuat angka 0, yang terdapat angka 0, hasilnya negatif. Kita cek nih, ada di bagian mana sih 0 itu? Apakah 0 di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Atau apakah di sini? Negatif kan ya? Ini min 1. Min 1 kali. Udah benar, negatif. Yang memuat angka 0 adalah hasilnya negatif. Kok ini agak beda ya? Ini ada sehingga beda. Harusnya karena kita dapatnya negatif, yang memuat angka 0 adalah negatif. Berarti yang ada angka 0 kan sebelum setengah kan, di sini ada 0. Berarti ini harusnya negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, terus soal akhirnya kita cek lagi. Tadi, sebentar. Tandanya kan kurang dari. Karena tandanya kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif. Berarti ini kan tadi harusnya negatif ya, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Jadi benar sih ininya mah. Nih, yang di akhirnya himpunannya, cuman
Kalau menurut Ibu ini tandanya salah, kan seperti yang sebelumnya. Kita kan dapatnya negatif ini perhitungannya. Berarti yang memuat angka 0 hasilnya harus negatif. Angka 0 kan ada di daerah sini. Itu, ini harusnya negatif, ini positif, negatif. Soalnya kurang dari, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang negatif ini tadi. Tuh. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, nah ini juga salah nih. Ini kan lihat tandanya. Ya, ini kan kurang dari. Kalau ke sini berarti X kurang dari setengah, atau ini yang berbentuk interval X lebih dari 1 dan X kurang dari 2, dan yang terakhir adalah X lebih dari 3. Ini juga betul ya, di sini aja nih yang salah. Ini harusnya kurang dari. Ya, mungkin ini ya kesalahan di sini. Kesalahan di tanda ini harusnya negatif gitu. Oke, ya. Mungkin sampai sini dulu ya, karena ternyata slide selanjutnya adalah tentang pertidaksamaan irasional. Kalau yang tadi pertidaksamaan rasional. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bahas ini ya. Mudah-mudahan penjelasan tadi cukup jelas untuk kalian. Buku paketnya pada dibawakan, jadi silahkan kalian buka latihan sendiri, latihan mandiri untuk latihan soalnya yang pertidaksamaan rasionalnya. Ya, sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.